tunduk, tertindas, atau bangkit untuk melawan. Pada tahun 2011 sampai 2012 itu disitulah saya mengenal organisasi himpunan mahasiswa Ucu Kampar HMOK. Berkecimpunglah dengan HMOK ini, mengenali HMOK, dan pada tahun 2012 akhir HMOK melaksanakan MUBES, yaitu saya terpilih sebagai ketua dan dilantik di Jakarta di Taman Mini Indonesia Indah. Pelantikan kami yaitu serentak dengan pelantikan Forum Komunikasi Mahasiswa Kampar se-Indonesia. Di sana ada pelantikan IPMK Padang, IPMK Surabaya, IPMK Malang, IPMK Bogor, IPMK Medan, dan IPMK Jakarta. IPMK yang ada yang tergabung dalam seluruh Forum Komunikasi Mahasiswa Kampar ini. Mulailah dari situ kami siap pelantikan berorganisasi ini. Pasca dari pelantikan, kita juga melaksanakan sharing atau berbagi ilmu lah dengan kawan-kawan mahasiswa Riau Jakarta, mahasiswa Kampar Jakarta, dan mahasiswa yang tinggal di Jakarta itu di Universitas UIN Jakarta. Kami sering berdiskusi di sana dan melakukan LK di sana. Pulang dari sana ya kembali ke daerah. Sedikit demi sedikit kita melaksanakan kritikan yang berujung akhirnya kritikan kami selalu ini, selalu asal ada kebijakan dari kepala daerah ini, kami kalau tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat atau yang diinginkan oleh halayak banyak, ini selalu menjadi kritikan kami, Bang. Yang pertama, kritikan kami waktu itu meminta pendidikan gratis. Pendidikan gratis yaitu gabungan mahasiswa Kampar ini dengan kelompok kawan-kawan gerakan juga, rombongan Jihad Aqsa, dengan yang lain-lainnya. Itu kami di sana bergabung menuntut pendidikan ini bagaimana wajib belajar di Kampar ini 12 tahun ini memang gratis di era kepemimpinan Jepri Nur Ibrahim Ali waktu itu. Dan alhamdulillah suatu itu permintaan dari kawan-kawan gerakan dikabulkan. Habis itu permintaan dari kami setelah itu memintakan angkutan bus untuk adik-adik kita yang sekolah di Kampar Hulu, di Kota Kampar Hulu, yaitu 13 Kota Kampar sana, meminta bus kepada perusahaan, dan alhamdulillah dapat juga. Pada tahun 2013 bulannya mungkin saya udah lupa juga, tapi pada tahun 2013 ini kami melakukan unjuk rasa di Kecamatan Tambang bersama kawan-kawan mahasiswa. Pada saat itu mengadvokasi masyarakat untuk turun ke jalan, dan pada saat itu terjadi kerusuhan atau gesekan di saat unjuk rasa ini berjalan. Saya sendiri selaku korlap saat itu dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kemudian saya dipanggil karena saya tidak jumpa dengan saya, maka saya dicari hampir 2 minggu. Saya ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Dan pada akhirnya saya ditangkap di Pekanbaru pada malam hari oleh kawan-kawan Polres Kabupaten Kampar, Polres Kampar. Dan saya dituntut, awalnya saya dituntut 10 bulan dan divonis pada akhirnya 5 bulan. 5 bulan ini masa kurungan. Nah, kita sebagai warga negara tentu kita lakukan proses hukumnya, kita jalani
5 bulan di jalan, dikurung, ditahan di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di LP Bangkinang ini. Pulang dari itu kami terus memberikan kritikan terhadap pemerintah. Dan pada tahun 2014 kemarin kami mencoba menyampaikan aspirasi ini ke Jakarta, ingin berjumpa dengan Presiden Jokowi, yaitu kegiatan aksi jahit mulut dari Kampar ini. Kami 5 orang, saya sendiri, Hendra, Sony, Ansor, Anton. Kami 5 orang berangkat dari Kabupaten Kampar ini menuju Jakarta. Beberapa hari kita aksi di KPK dan beberapa hari aksi hingga bakar diri di depan istana itu hampir terjadi, dan kami ditahan oleh Polresta Jakarta Pusat 1 hari 1 malam sebab dikhawatirkan kalau kami dilepaskan aksi bakar diri ini akan terjadi. Pulang dari sana kami ke Kampar lagi. Tahun 2015 kami coba menghadang Presiden Republik Indonesia juga yang datang ke Kampar di Kecamatan Salo. Di situ juga kawan-kawan kami ditahan 1 hari. Jadi sebenarnya ditahan-tahan di penjara ini dalam gerakan ini udah beberapa kali, Bang. Itu tidak mengundurkan semangat kami untuk bergerak atau berjuang, karena menurut kami, jiwa atau menurut perasaan kami saat itu, kami ingin menyampaikan sebuah kebenaran, bahwasanya kritikan ini harus kami sampaikan kapan perlu. Apapun yang terjadi itu sudah menjadi resiko dari sebuah pergerakan. Berapa banyak itu ketika kami mencoba gerakan-gerakan ini, kita dipukulin, kita bentrok chaos dengan pihak keamanan, ya itu tidak ada jadi masalah. Hampir 4 tahun lebih lah, dari tahun 2012 ini sampai 2016 ini kami selalu ada mengkritisi di Kabupaten Kampar ini maupun di provinsi maupun di mana, kami tetap mengkritisi tentang kejadian yang terjadi di Kabupaten Kampar ini, tentang ketidakadilan yang kami rasakan saat itu, Bang. Ya, saya berpesan kepada kawan-kawan ataupun adik-adik mahasiswa, terkhususnya bagi mahasiswa yang ada di Kabupaten Kampar ini, selalu sampaikan yang terbaik atau selalu kritisi pemerintah ketika pemerintah itu ngambil kebijakan yang tidak sesuai dengan kajian-kajian ilmiah yang telah kalian laksanakan. Dan harapan kita jangan sampai pergerakan ini mati suri, atau jangan sampai pergerakan ini tidak ada lagi di Kampar. Sebab kita mengetahui juga senior-senior kita dulu memang encok-encok pergerakan itu ya lahir dari Kampar ini, Bang. Mulai dari era-era reformasi maupun sebelum reformasi, kita melihat sejarahnya, anak-anak pergerakan yang ada di Provinsi Riau itu kebanyakan dari Kabupaten Kampar. Tapi sekarang kita sudah melihat, sama-sama kita melihat udah minimnya kawan-kawan ini bergerak. Ya, turun ke jalan ini adalah sebuah bentuk wujud nyata dari gerakan dari kawan-kawan mahasiswa. Implementasikan kritikan ini sesuai dengan jati diri mahasiswa kita, tidak hanya tunduk kepada siapapun. Inilah yang selalu menjadi motivasi di diri kita, tunduk, tertindas atau bangkit untuk melawan. Suara kita adalah suara perubahan, suara kita adalah suara Tuhan. Inilah yang selalu kita gaungkan di permukaan jalanan ini, selaku aktivis ataupun parlemen jalanan yang selalu kita teriakan untuk menyampaikan sebuah kebenaran terhadap pemerintah